Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabba syai'an dzikrahu. Sadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wal mutaba'ah li nabiyyina Muhammad Rasulullah fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketua DKM dan pengurus Masjid Al-Hikmah rahimakumullah, para satid, para hujjaj, para orang tua yang hadir yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, bahkan salat berjamaah ini begitu besar keistimewaannya, yang mana beliau Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Padahal beliau dimaksud, beliau terjaga, tidak punya kesalahan dan dosa. Tapi begitu paham tentang keistimewaan salat berjamaah, maka beliau pun memberikan keteladanan kepada para sahabat, karena begitu besar keutamaan salat berjamaah. Ya, sampai Rasul berpesan kepada para sahabat, jangan tinggalkan salat berjamaah. Ya, karena begitu besar keutamaannya. Kalau seandainya tahu pahalanya orang yang hadir ke masjid salat berjamaah, maka tentunya mereka akan datang walaupun dalam kondisi sambil merangkak. Kita alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa berjalan, tidak mensusahkan orang lain. Abdullah bin Umi Maktum minta keringanan dari Nabi. Saya ini buta ya Rasul, selalu merepoti orang lain, boleh aku sholat di rumah? Kata Nabi, dengarkah wahai Abdullah, suara azan dikumandangkan. Dengar ya Rasul, datang ke masjid. Orang yang buta saja diharuskan ke masjid. Subhanallah, kita diberikan mata yang sehat, telinga yang sehat, anggota tubuh yang sehat. Mudah-mudahan insyaallah setiap langkah kita, bumi yang diinjakkan nanti di akhirat menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika salat berjamaah, di antaranya orang yang mendapatkan doa dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang salat berjamaah. Itu adalah orang yang mendapatkan doa dari para malaikat. Begitupun amin di saat imam membaca waladhdallin, kita makmum menjawab amin, maka di situ pun para malaikat Allah di masjid ini itu sama mengamini aminnya imam tadi. Dan bersamaan dengan makmum
Itu keistimewaan berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita sampai kita menghadap Allah. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharigaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya dari beliau. Karena kata Nabi, ada orang yang dia tidak memperoleh izin dari Allah, tidak bisa ada ke surga Allah. Siapa mereka dari umat Muhammad? Manusia salatan aliyah, barang siapa yang lalai, yang tak mau sholawat kepadaku, faqad qata'a tariqan ila jannah, maka sungguh terputus jalan untuk menuju surga. Jadi sholawat itu tiket untuk meraih mencapai surga dunia akhirat. Kalau kita gelisah, kalau kita ini ada masalah, tidak ada cara kecuali kita aksir sholat, memperbanyak sholat kepada Nabi Muhammad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah mereka yang kelak nanti di akhirat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi Muhammad? Yang pertama adalah orang yang banyak berdoa kepada Allah, minta nanti di akhirat bersama dengan Nabi Muhammad. Banyak berdoa kepada Allah. Lalu yang kedua adalah orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, orang yang akan berjumpa dengan Nabi Muhammad adalah orang yang selalu menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya apa saja sunnah Nabi Muhammad? Ya, ada sunnah ya kaitannya dengan ubudiyah ataupun muamalah. Kalau kaitan dengan ibadah, di antaranya rawatib. Itu amalan sunnah yang jangan sampai ditinggal. Qobliyah ba'diyah. Terus lagi kalau makan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sudah masuk makanan itu kita ucapkan Alhamdulillah dengan 3 jari. Lalu bersyukur kepada Allah, menghayati rezeki dari Allah. Ya, kalau kita kan nggak 3 jari Pak. Ya kan, pantesan 7 suapan habis. Nabi itu 3 ya jari, 32 kunyahan. Masya Allah, lama beliau kalau makan tadi sambil dihayati. Makanya doanya Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami fima razaqtana, apa yang Allah berikan rezeki kepada kami. Bahkan ujungnya waqina adzabannar. Jangan sampai dengan asbab makan kita lupa sama Allah. Iya kan? Jauhkan ya Allah dari api neraka. Makanya jemaah rahimakumullah, seorang ulama Abu Yazid Al-Bustami itu ketika melihat makanan beliau berurai air mata, nangis hadirin. Nangis apa? Ngebayangin Allah maha sayang banget, maha murah, ngasih rezeki gak putus-putus dari kecil sampai sekarang, sampai wafat. Kadang kita lupa sama Allah, Allah masih ngasih rezeki ya kita. Padahal sholat di akhir waktu, Quran gak pernah dibaca, sombong ada, hasud iya, takabur ada, pelit luar biasa pelitnya, ya sama orang egois, tapi masih dibagi sama Allah. Abu Yazid Al-Bustami nangis hadirin kalau melihat makanan. Makasih ya Allah, Engkau masih ngasih rezeki. Niatkan ketika makan, ya Allah, mudah-mudahan ini jadi kekuatan energi dalam kebaikan ya Allah. Biar keringetnya jadi amal soleh, biar darah dagingnya jadi amal soleh. Karena ada orang nikmatin makan tapi gak digunain buat kebaikan, tapi buat maksiat kepada Allah Subhanahu
Tapi tetap Allah tunggu orang yang model begini. Kali nanti tengah malam dia sadar, Allah sayang ya Allah sama hambanya. Malam juga masih lewat. Kali nanti ada azan di sebelahnya ada masjid. Ayalah sholat. Dia bangun. Ya Allah, ingat mati. Dia langsung ambil air wudu, langsung datang ke masjid. Diampuni dosanya sama Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak zikir tadi tuh, jangan tinggal setiap habis sholat usahakan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Allahumma antas salam sampai selesai baru kita sambung subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kalau seandainya kita sholat di rumah, biasakan kebiasaan di masjid, dibawa di rumah kita zikir itu. Apa manfaatnya? Allah akan mengampuni walaupun dosa kita sebanyak buih yang ada di laut. Allahu akbar. Makanya tanda orang itu dapat ampunan Allah enteng Pak dalam kebaikan. Yang rasain kita. Kalau kita berat dalam ketaatan, dalam kesolehan, itu perlu di cross check, perlu introspeksi, evaluasi, muhasabah. Ada apa ya pada hati kita nih? Kok sholat Allahu Akbar mau ke masjid kayaknya berat, kayak ada batu kaki. Kemarin saya ketemu Pak sama orang udah usianya 55. Dia cerita, Ustaz doain apa? Ini sholat susah banget sholat. Mau ibadah susah banget. Kayak ada setan gitu ya emang. Setan itu Bapak udah tahu kalau digoda setan. Dilawan. Berat banget Ustaz. Kayaknya pengen ke masjid, tapi rasanya berat banget langkah saya. Kata saya minta sama Allah, itu belum dapat taufiknya Allah. Belum dapat hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah, terus amalan apa Ustaz biar saya ini enggak berat? Coba awali dengan sholawat kepada Rasulullah. Karena orang yang sholawat itu kata Nabi akan diberikan rahmat oleh Allah. Maka kalau kita terus mengakses rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi mudahnya hidayah datang. Sholawat penggugur dosa, sholawat tambahan kebaikan, sholawat diangkat derajat, sholawat aja. Saya tuh kalau ada jamaah nanya ke saya, Ustaz minta doa dong, amalan apa? Sholawat, karena saya senang sholawat. Jemaah rahimakumullah, ini menarik sekali, ada cerita dalam kitab Irsyadul Ibad. Suatu ketika Siti Aisyah lagi menjahit pakaian Pak. Ketika lagi jahit pakaian, karena malam jatuh itu jarumnya. Siti Aisyah sudah lama Pak nyari-nyari nih jarum kemana jatuhnya, disenterin gak ketemu. Datang Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rasulullah, bantu saya. Emang kenapa? Dari tadi nyari jarum gak ketemu-temu ya Rasul. Datang Rasul, itu jarum. Karena wajah Nabi Muhammad bercahaya. Kalau malam hari Nabi Muhammad berjalan seperti rembulan. Kalau siang hari jamaah rahimakumullah, kenapa diikutin awan? Pernah saya sampaikan itu. Nabi kalau berangkat nih jalan kemanapun siang hari itu nggak pernah kepanasan Pak, diikutin awan. Abu Bakar nanya, emang kenapa ya Rasulullah, kok awan selalu ngikutin engkau nggak pernah kepanasan? Takut kena ini ya sengatan matahari nanti takut hitam? Enggak, kata Rasulullah enggak. Kenapa ya Abu Bakar? Selalu aku diikuti sama awan. Kalau tidak ada awan, matahari mengenai daripada tubuhku akan hancur matahari dengan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hancur banget, diikuti. Langsung ketemu jemaah rahimakumullah. Terima kasih Rasulullah. Maka kata Nabi,
wahai istriku Aisyah, umatku nanti akan berjumpa dengan aku kecuali orang yang bakhil. Apakah dia yang tidak suka berbagi kepada orang lain? Ya Rasul, bukan itu. Orang yang pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku, dia tidak menyambutnya, tidak bersolawat kepadaku. Maka orang yang tidak mau solawat kepadaku dikategorikan bakhil dia di hadapan Nabi Muhammad SAW, dan dia tidak akan berjumpa dengan aku di yaumul akhir. Bisa bayangkan ya rahimakumullah, begitu indahnya ketika nanti umat Nabi Muhammad melihat wajah Nabi Muhammad SAW yang begitu luar biasa. Termasuk ada suatu cerita hadirin, Nabi Adam itu kemana-mana selalu diikutin malaikat. Sampai ketika Nabi Adam wafat, yang mandiin malaikat. Suatu ketika jemaah rahimakumullah, malaikat ramai di belakang mengikuti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam juga kagum, ini kenapa ya saya selalu diikutin kemana-mana. Maka jemaah rahimakumullah, nanyalah Nabi Adam, wahai para malaikat, kenapa kau selalu mengikuti aku? Di dalam tubuhmu ada cahaya Muhammad, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mintalah ya Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkan aku untuk memindahkan cahaya itu, jangan ada dalam tubuhku tapi ada di hadapan. Apa yang terjadi? Itu malaikat berbalik hadirin, ada di belakangnya cahaya itu. Maka langsung yang rahimakumullah, ya Nabi Adam meminta kepada Allah dan mengagumi bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Beliau belum hadir di alam dunia hadirin, tapi cahayanya sudah dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi adalah Sayyidil Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasulnya Allah. Ketika nanti di akhirat tidak akan diizinkan satu nabi pun dan umat pun yang bisa membuka pintu surganya Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung umat Nabi Muhammad, walaupun usianya relatif singkat, umat akhir zaman yang bila dibandingkan dengan kaum dahulu, umat-umat dahulu jauh kehebatannya, kelebihannya. Kaum dahulu umurnya panjang-panjang hadir, kekuatannya luar biasa. Tapi umat Nabi Muhammad usianya relatif singkat, fisiknya lemah. Tapi kenapa bisa mengungguli daripada kaum-kaum yang dahulu, umat-umat dahulu? Karena umat Nabi Muhammad diistimewakan, karena nabinya istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umurnya singkat, cepat, tapi luar biasa. Tidak terkalahkan dengan kaum-kaum dahulu. Seakan-akan nilai ibadahnya ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkannya yang namanya bermacam-macam amalan ibadah. Bukankah kalau kita saum sunnah, ada tarwiyah, ada arafah, pahalanya seperti ibadah 2 tahun. Barang siapa yang puasa di bulan Syawal 6 hari sama dengan ibadah 1 tahun, ya kan? Apalagi kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, itu sama dengan ibadah 83 tahun. Bisa bayangin kalau setiap tahun dapat Lailatul Qadar, berarti ratusan tahun kita hidup, ribuan tahun kita hidup. Maka pantas umat Nabi Muhammad, walaupun umat akhir zaman, masuk surganya lebih dahulu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ringankan kalau ada umat Nabi Muhammad pun nanti akan masuk neraka, diringankan oleh Allah, tidak seperti zaman-zaman dahulu. Asal umat Nabi Muhammad dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, walaupun dia banyak dosa, banyak maksiat kepada Allah, sampai dia dihabiskan itu dosanya di neraka, dibakar dulu biar bersih itu, tapi nanti ada harapan karena ada iman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW.
lalu diangkat dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap akan masuk surga, cuman prosesnya hadir. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ngerasain masuk nerakanya Allah. Lalu siapa di antaranya orang yang langsung masuk ke dalam surganya Allah? Bighairi hisab, tanpa dihitung sama Allah. Langsung masuk surganya Allah. Di antaranya adalah orang yang menjaga salat 5 waktu di awal waktu. Memang berat Pak, salat 5 waktu di awal waktu ini berat. Kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang yakin dengan janji Allah, maka dia jaga itu salat 5 waktu di awal waktu. Lalu siapa lagi orang yang senantiasa akan mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab? Adalah orang yang terus menerus dia menjaga amalan-amalan baiknya sampai meninggal dunia. Istiqomah itu yang berat hadirin. Maka ketika turun ayat istiqomah, Nabi menangis. Bagi Nabi sih bisa istiqomah, tapi umatku bisa nggak istiqomah? Kadang ada hadirin, mohon maaf, lagi susah Pak, senang ke masjid, giliran kaya susah ke masjid. Udah jaya, udah ya berlimpah ruah materi, dia lupa itu sama rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah senang-senang dengan keluarga. Dia menghabiskan waktunya untuk memuaskan hawa nafsunya karena semuanya mendukung. Tapi kebalikannya juga ada orang yang di saat jamaah rahimakumullah, ya kan, jatuh dalam keadaan kaya, ya kan. Sebaliknya seperti itu. Dia miskin, kaya lupa, ya kan? Di saat dia kaya, apa tuh? Lupa juga. Yang banyak begitu tuh Pak. Makanya jemaah rahimahullah, yang bagus itu kaya dalam kondisi apapun, miskin seapapun, tetap kita istiqomah dalam kebaikan. Karena kehidupan dunia ini watilkal ayamun nudawiluha bainan nas, seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Makanya kalau lagi ada rezeki, jangan lupa berbagilah dengan orang lain yang membutuhkan bantuan pada kita. Terutama siapa? Orang yang dekat dulu dengan kita. Terutama ayah bunda kita, kakak, adik kita, paman, bibi kita, keponakan-keponakan kita. Itu sodakonya istimewa tuh Pak. Itu dinilai sodako di mata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan mereka. Bisa jadi dengan asbab doa orang yang sering kita bagi, terutama karib kerabat kita, orang yang dekat. Kita dilancarin rezekinya, urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang hanya kita, ya kan, menikmati rezekinya Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, dinikmati untuk dirinya dan keluarganya saja, tanpa berbagi nikmat dengan keluarga. Padahal tidak menutup kemungkinan seperti ini ada doa dari mereka, Pak. Paman bibi kita yang jauh di sana, mudah-mudahan keponakanku ya Allah, di sana pada banyak rezekinya. Makanya di saat ada momen Idul Fitri pulang, nyiapin itu amplop hadirin. Ini buat mama, buat bibi, ini buat ponakan-ponakan. Setahun sekali Pak ngabisin 1 juta buat keluarga. Pulang kita nanti, Masya Allah, ya, ke tempat kita di kota, kita beraktivitas kembali, punya kenangan yang indah di kampung. Doanya terus mengalir buat kita. Hanya setahun sekali kita ngasih 20.000, 50, 100.000, tapi kita bisa merasakan 1 tahun itu keberkahan doa dari mereka. Jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah enggak ada? Niatkan kalau sedekah buat orang tua kita. Ya Allah, saya ada rezeki, saya sedekah buat orang tua saya, pahala. Karena memang itulah yang diharapkan oleh almarhum almarhumah. Sudah tidak bisa lagi jamaah rahimakumullah menikmati, ya kan, ibadah seperti kita menikmati saat ini. Sudah terputus itu amal ibadahnya semasa hidup di alam dunia,
tinggal simpanan-simpanan amal soleh semasa hidup di alam dunia. Itulah yang menjadikan andalan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sholatnya alhamdulillah sampai itu menjelang akhir hayatnya dia istiqomahkan itu berjamaahnya, sudah menunggu sholat berjamaahnya di alam barzah. Tilawah Al-Qur'annya sudah menunggu itu di alam barzah. Sedekahnya subhanallah sudah menunggu di alam barzah. Pahala taklimnya sudah ada, pahala zikirnya, pahala doanya, silaturahimnya, berbuat baik kepada orang lain sudah kumpul di sana. Maka sudah nyaman akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang takut mati? Satu, karena dia banyak dosa. Lalu yang kedua, kenapa takut mati? Jamaah rahimakumullah, karena dia senang sama dunia. Kenapa dia takut mati? Jamaah rahimakumullah, karena dia senantiasa masih ingin memuaskan nafsu yang ada pada dirinya. Makanya gak mau mati dia, pengennya hidup 1000 tahun. Tapi ternyata hidup ini seperti es, besar, mencair, habis. Suatu ketika jemaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam dikasih tahu sama malaikat Israil, ya Ibrahim, sesungguhnya engkau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim, enggak mungkin lah, Khalilullah kekasih Allah kok bakal meninggal, bakal ngadep Allah, enggak. Tapi itu fitrah, setiap makhluk Allah itu pasti akan fani, akan binasa. Dha'iqatul maut, akan merasakan mati. Kamu akan meninggal. Maka jemaah rahimakumullah, proteslah itu kepada malaikat Israil. Aku enggak mau mati. Maka jemaah rahimakumullah, Allah menghabarkan, kata Allah kepada malaikat Israil, kasih tahu sama kekasihku, adakah orang yang tidak mau akan berjumpa dengan kekasihnya, padahal itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Maka Israil mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Allah Ibrahim, Allah menitipkan salam kepadamu. Apa kamu tidak mau berjumpa dengan kekasihmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mencintaimu? Tentunya mau, bukan? Kalau begitu siap, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang soleh, kematian adalah pintu gerbang mendapatkan kasih sayang yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi renungan buat kita. Apakah kita sudah cukup mempersiapkan bekal kita ketika berjumpa dengan Allah, sehingga Allah melihat kita dengan tatapan kasih sayangnya? Senyum. Makanya orang soleh itu, yang rahimakumullah, ketika meninggal dunia dalam keadaan senyum. Kenapa? Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam di sayap kanannya gambaran surga. Bagaimana enggak senyum? Dibayangkan, diperlihatkan gambaran-gambaran yang indah dengan penuh siap, dengan ridho, dengan ikhlas. Diambil tuh ruhnya oleh malaikat Israil dengan penuh penghormatan, karena ruh orang yang baik, orang yang soleh, maka tentunya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut dengan pelan-pelan. Hadirin, ada tandanya orang yang soleh itu Pak, kalau meninggal dunia, di samping senyum, terus lagi jidatnya berkeringat, hidungnya mengembang, senyum, ya, ikhlas meninggalkan orang yang dicintainya, karena akan berjumpa dengan Sang Maha Khalik yang dicintainya, yang menjanjikan bahwa Allah akan memberikan tempat yang istimewa buat dia dalam jannahnya Allah. Dia senyum. Tapi ada orang yang su'ul khotimah, itu tandanya dia dalam keadaan kayak kesulitan akan keluar ruh itu Pak. Kadang berjam-jam itu ruh akan keluar. Tanda-tandanya diantaranya adalah gelisah, mengeluarkan suara
yang kayak orang apa gitu, najaknya itu. Itu Masya Allah, lama dia, susah banget. Makanya kata Nabi, talqin itu, lakin mautakum, talqin orang yang mau meninggal itu dengan la ilaha illallah, bantu dia dalam keadaan kesulitan. Maka anak cucunya di sampingnya membimbingnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata ulama, kalau si mayit itu jamaah rahimakumullah sudah mulai bibirnya menggerakkan la ilaha illallah, udah cukup. Berarti dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat tahlil. Man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dambaan kita, harapan kita. Makanya di sujud terakhir kata ulama minta sama Allah, yang pertama, ya Allah jadikan aku bertaubat sebelum wafat. Yang kedua, ya Allah husnul khotimahkan saya. Yang ketiga, ya Allah tempatkan saya dalam surga. 3 ini Pak. Minta taubat sebelum meninggal, minta husnul khotimah, minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang minta surga dalam hadis Nabi Muhammad, maka surga ngomong, adkhilhu fil jannah. Masukkan ya Allah dia dalam surga. Masukkan ya Allah, senang surga, ketempatan orang yang tadi minta dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,